Sobat Madiun. Hari ini saya berada di ruangan Bapak Lurah sebagai Kepala Dinas Pemerintah Kabupaten Madiun, dan di sebelah saya ada Bu Dwi sebagai Kadif Koperasi, maksud dan tujuan kita dari tim lembaga perlindungan konsumen bincang-bincang atau dialog dengan beliaunya yang saat ini terkait masalah koperasi. Dan kebanyakan warga di Madiun itu resah terkait dengan ulah para juru tagih yang mengaku koperasi. Untuk lebih jelas dan lebih tahu atau lebih dekat, saya akan dengan Pak Indra dulu, Pak. Selamat siang, Pak Indra. Selamat siang. Siang, Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat siang, Bu Dwi. Siang. Siang, Bu. Alhamdulillah. Lama gak jumpa, Pak ya. Iya. Lama sekali ya. Gini, Pak Indra, menanggapi apa yang menjadi keluhan para konsumen sebagai masyarakat ya, khususnya yang bergerak terkait pinjaman di koperasi. Nah, selama ini apa yang saya terima itu memang keluhan itu perlu ditanggapi. Karena apa? Di situ mengatasnamakan koperasi. Tapi kalau sepintas di desa-desa itu namanya koperasi 13-an. Padahal secara aturan koperasi 13-an tidak ada. Tidak ada. Tapi ternyata apa yang dipraktekkan di lapangan itu namanya koperasi 13-an dengan bunga yang tinggi. Mungkin dari peminjam atau dari masyarakat sendiri itu tidak melihat dari pinjamannya. Yang penting prosesnya mudah dan itu cepat. Akan tetapi lambat laun akhirnya terjerat, dan terjeratnya itu tidak hanya satu persatu, bahkan sampai satu orang 30 koperasi, sehingga timbullah permasalahan di kalangan keluarga. Nah, hal-hal seperti itulah mungkin apakah koperasi-koperasi yang bergerak seperti itu sudah ada penyampaian dari dinas atau belum, apakah memang diam-diam begitu saja? Menurut Pak Indra selama ini apa, Pak? Iya, mantap nuwun, Pak Jat. Ya. Jadi upaya kita selama ini justru memang kita konsentrasi yang paling kita antisipasi yang masalah KSP USP ini. Ya. Karena memang kita pun juga tahu kondisi di lapangan itu masih banyak hal semacam ini. Itu kita pun juga dengan Bu Dwi selaku Kadif Koperasi ini kita upayakan untuk selalu kita kan kadang-kadang ada forum ya, forum rutin, yang itu selalu kita sampaikan, artinya apa? Upaya kita adalah himbauan, kemudian mungkin surat edaran ya, pembinaan, agar koperasi-koperasi yang ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian juga harapan kami juga masyarakat pun juga harus berhati-hati juga, jangan mudah artinya mudah teriming-iming oleh jalan yang mudah gitu. Perolehan kredit yang syaratnya mudah, namun ternyata juga di belakang hari memberatkan. Padahal koperasi sendiri harusnya kan justru itu membuat ringan kan dia sebagai koperasi. Ya itu gini Pak Indra, menurut data dari Kongres yang diterima temen ini ya, itu kebanyakan dari luar daerah Kabupaten Madiun. Justru yang Kabupaten Madiun bahkan ada tapi kecil ya. Nah itu langkah-langkah untuk menghentikan apa dari dinas sendiri Pak nanti? Ini kebetulan kan nanti secara teknis bisa dibantu dengan Ibu Kadif, tapi kebetulan saat ini kan sedang ada verifikasi ya, sesuai dengan regulasi yang baru. Nanti mungkin akan dijelaskan dengan itu juga sekaligus dalam upaya sebetulnya untuk mengendalikan hal semacam. Jadi ada yang KSP kalau sifatnya itu kalau nggak salah open loop maupun close loop. Jadi kalau open loop itu mungkin bisa melayani di luar anggota, masyarakat secara umum. Kalau close loop khusus anggota. Cuman yang open loop ini nanti juga melibatkan dari otoritas jasa keuangan OJK. Mungkin nanti secara detailnya mungkin bisa dibantu sama Bu Kabir. Yang saya tambahkan sekalian Pak Jat Niko, biar nyambung sekalian. Jadi sangat nyun ngapunten. Yang pertama masalah koperasi nggih. Kalau di Kabupaten Madiun ini ada forum KUD, ada forum KPRI, ada forum Kobuan, ada forum KSP, USP dan Primkopol, KSPPS. Jadi mereka setiap bulan itu rutin ada pertemuan forum. Kemudian kalau insya Allah untuk yang forum ya, anggota forum itu istilahnya dari cara penagihan, kemudian dari ini selalu kita kasih pembinaan.
Kemudian nyuwun ngapunten juga kalau yang terkait masalah jasanya tinggi tadi, ini kan masa transisi tahun 2004 sampai 25 sebelum Undang-Undang PPSK berlaku efektif. Jadi di selain Undang-Undang PPSK ini ada Permen nomor 8 tahun 2023 tentang KSP USP. Ini mulai modal jasa itu dibatasi. Jadi dalam 1 tahun jasa itu maksimal 24%. Jadi maksimal 1 bulan 2%. Maksimal. Tidak boleh lebih karena itu sudah dituangkan dalam aturan. Jadi tahun Undang-Undang PPSK ini malah nanti efektif berlaku pada pada bulan Januari tahun 2026 APH resmi boleh masuk gitu. Jadi 2425 ini untuk koperasi yang ada di data kementerian nikdepkop.go.id itu masih masa peningkatan tata kelola kelembagaan dan usahanya. Kemudian yang ngapunten untuk yang promes yang dikirim Pak Jat Niko kemarin saya nyuwun, saya melihatnya itu banyak yang dari luar kota. Kemudian dari Madiun itu pun nama itu kita cek di kabupaten tidak ada. Kayaknya apa di kota ya? Yang itu apa ada nama satu koperasi tapi di kabupaten tidak ada. Kata saya kota nggih. Saya sering ngecek itu ya. Nggih. Makanya kemarin kita ternyata kebanyakan yang luar kota. Nggih. Dengan adanya tindakan yang kita cari teman-teman, akhirnya penagih akhirnya nggak nyoret yang itu yang betul. Nah, tindakan seperti itu loh. Kemungkinan dari dinas sendiri kan ada langkah-langkah ya. Itu kan nanti ada langkah tersendiri untuk menangani hal itu. Nah, yang saya minta tuh kira-kira langkah apa yang diambil atau kapan seperti itu untuk mengatasi hal itu sehingga masyarakat tidak terlalu resah gitu. Ini nyun sewu kalau untuk dari kabupaten kebetulan kita memang ada yang masuk di Kabupaten Madiun itu ada skala nasional, ada skala provinsi seperti itu. Kalau skala nasional itu yang dari Nganjuk, skala provinsi itu dari Kediri ada, kemudian nasional dari KSPPS Beringharjo ada, buka cabang di Caruban dan Telopo, kemudian ada lagi di mana gitu ada Pak Jatmiko dan mereka masuk di forum. Kebetulan yang dipromesnya ibu-ibu ini yang katanya 13 tentu kok tidak ada di data kita gitu. Tetapi dengan adanya info dari panjenengan itu kita akan membuat surat seperti kemarin Pak tahun yang lalu kita kirim surat ke Nganjuk untuk ngecek nama koperasi tersebut dan mengambil tindakan atau sanksi di wilayah yang bersangkutan. Kalau memang itu KSP-nya atau KSU-nya itu luar daerah, apakah teman-teman ini membantu untuk sementara, bukan tidak memberi masukan jangan membayar, tidak. Tapi maksud saya langkah kita dari perlindungan konsumen mau sementara, selain yang Kabupaten Madiun. Ya, nanti teman-teman mau tak bekali lewat SID itu bekali ini kalau resmi Kabupaten Madiun dan tidak. Yang tidak resmi di Kabupaten silakan diberi sementara. Tapi jangan menyampaikan tak backup bayar utangnya nggak usah dibayar. Jangan. Tapi diberi sementara kalau memang apa ya pimpinan suruh datang maju. Betul. Karena memang sebetulnya mereka yang masuk ke wilayah lain tidak ada izin, apalagi di NIB-nya tidak ada kantor cabangnya itu sudah menyalahi aturan. Dan kami mencoba ngecek di nik.depkop.go.id nama koperasi itu tidak ada. Data kementerian baik skala provinsi, nasional sudah kita cek. Gitu Pak Jatmiko. Yang koperasi yang ada di Kabupaten Madiun ya, yang tidak pernah RAT itu kan kita juga bisa buka ya. Itu apa perlu tak sampaikan tentang itu atau apa? Boleh Pak Jat, malah terima kasih. Tapi kita sebetulnya juga ada data dan masih melakukan terus pembinaan ngoten. Tapi yang kabupaten loh nggih. Jangan yang ini cabang. Karena bukan wewenang sini dan itu. Kenapa kita harus nambahi tenaga ke situ mungkin datang menanyakan sudah tak cek lewat pembelajaran dulu. Mungkin secara lisan tak peringatkan dulu. Kalau di situ mesti ada jawaban nanti sampaikan. Itu loh Pak yang di nikdepkop.go.id itu ada semua di situ. Yang RAT itu resmi itu.
Ya, dengan rangkaian ini Pak Indra mungkin harapan ke depan untuk dinas koperasi langkah-langkahnya apa Pak Indra? Ya, Kira-kira. saya kira apa yang kita bicarakan ini tadi, saya sangat terima kasih gitu masukan-masukan. Iya. Kita tuh nggak bisa jalan sendiri, Pak. Memang kita butuh banyak yang bisa membantu kita untuk menghindari hal-hal yang sudah banyak dikeluhkan masyarakat itu. Kan kasihan juga ya, mungkin masyarakat nggak ngerti, tapi dia butuh. Sementara ada pihak-pihak yang mungkin nggak sadar akhirnya terjerat. satu. Iya. Harapan kita ya nanti ke depan, ayo kita sama-sama. Dan kita terima kasih. Fungsi itu kepada koperasi yang sebenarnya. Nanti tahun 2025 mau bentuk satgas atau apa Pak? Ada rencana nggak? Nanti coba kita sama-sama kita haruskan mana nanti yang bisa menghasilkan sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Ya, jadi nanti 2025. Monggo ayo kita rumuskan. Ya, sesuai dengan ini juga enak. Terus kita masukkan juga enak. Terus yang ketiganya sendiri pengawasan kita agak ketat. Karena mereka juga banyak, ada 24 orang. Masing-masing wilayah itu ada. Kita cuma berapa? Ya itu yang bisa saya sampaikan atau ditanyakan sama Pak Indra, Bu Dwi. Saya Matur nuwun Pak Jatmiko. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.